Zat yang maha pengasih, tak pernah pilih kasih. Dialah yang telah menciptakan jagat raya ini beserta isinya, yang semuanya untuk kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Oleh karenanya, kita sebagai hambanya, kita sebagai makhluknya, sudah merupakan kewajiban bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Imtisalul awamiri wajtinabu nawahi. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah, dengan izinnya, dengan kasih sayangnya, pada hari ini, hari yang ceria, penuh bahagia. Ya, pada hari ini kita melaksanakan perhelatan acara wisuda akbar santriwati tahfiz Quran angkatan kedua Pondok Tahfiz Ulul Albab Yayasan Bakti Umat Nusantara. Semoga acara ini penuh dengan keberkahan dan selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pemimpin yang luar biasa, pemimpin nomor 1 di dunia ini. Kenapa? Karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mampu merubah sebuah peradaban dari peradaban yang rusak menjadi peradaban yang benar, dari peradaban jahiliyah menjadi peradaban yang penuh dengan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Minaz zulumati ilan nur. Oleh karenanya kita sebagai umatnya, kita sebagai pengikutnya, sudah merupakan kewajiban bagi kita untuk mengikuti jejak beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan melaksanakan dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Kami ucapkan ya apresiasi dan terima kasih kepada bapak-bapak hadirin yang dapat menghadiri acara ini. Acara wisuda tahfiz Quran angkatan kedua Pondok Tahfiz Ulul Albab Yayasan Bakti Umat Nusantara. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu diberikan kemudahan di dalam segala urusan kita. Diluaskan rizki kita. Dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selalu diberikan keberkahan dan selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit saja karena waktunya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa ta'ala, telah menurunkan Al-Quran ke muka bumi ini. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah pasti aku yang akan memelihara Al-Quranul Karim. Dengan cara bagaimana Allah memelihara Al-Quran, kemurnian Al-Quran? Ya tentunya melalui para tahfiz Al-Quranul Karim. Ya, alhamdulillah di Pondok Tahfiz Ulul Albab hari ini melahirkan generasi tahfiz Quran angkatan kedua. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin. Menjamin kepada siapa? Kepada para penghafal Al-Quran, yang mau membaca Al-Quran, yang mau menghafal Al-Quran, dan yang mau mengamalkan nilai-nilai Al-Quran yang ada di dalamnya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jaminan kepada kita semuanya, para penghafal Al-Qur'an, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Subhanallah. Ya. Jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para penghafal Al-Qur'an. Di antaranya yang pertama, para penghafal Al-Qur'an itu disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para nabi dan para rasul. Subhanallah. Ya, yang membedakan para penghafal Al-Qur'an tidak diberikan wahyu khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mereka adalah pewaris para nabi, pewaris para rasul. Al-ulama'u warasatul anbiya. Subhanallah. Jadi disejajarkan para penghafal Al-Qur'an itu ya dengan para nabi dan para rasul. Ya, makanya kepada ananda-andana kami yang hari ini di wisuda, ya, kalian adalah generasi Rasulullah. Ya, eksapeta kepemimpinan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya berbeda waktunya saja. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun peradaban umat manusia dengan Al-Qur'annya pada 14 abad yang lalu. Hari ini kita hidup di abad ke-21. Ya, pada hakikatnya punya tugas dan misi yang sama. Bagaimana kita mampu membumikan Al-Qur'anul Karim di muka bumi ini, sehingga Al-Qur'an sebagai rahmatan lil alamin. Oleh karenanya khusus untuk para hafizah, ya, luar biasa, kalian punya tugas dan tanggung jawab di masa akan datang yang luar biasa. Maka dipersiapkan dari mulai hari ini, ya. Tuh, apa yang sudah didapatkan di Pondok Tahfiz Ulul Albab selama 1 tahun, selanjutnya diimplementasikan di dalam kehidupan, baik secara pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kenapa? Karena pada hakikatnya yang namanya Al-Qur'an itu adalah konsep untuk membangun. Ya, Bu, Al-Qur'an itu adalah konsep untuk membangun. Membangun diawali dari diri kita. Ibda binafsi. Setelah itu keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Insya Allah, kalau pribadi kita dibangun atas dasar Quran, akan tercipta pribadi-pribadi yang luhur, pribadi-pribadi yang hebat, pribadi-pribadi yang sukses, pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat patuh kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Karena memang Al-Quran adalah konsep untuk membangun peradaban, diawali dari diri kita. Ketika keluarga kita dibangun atas dasar Quran, insya Allah akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika masyarakat kita bangun dengan nilai-nilai Al-Quran, insya Allah ya akan tercipta masyarakat yang aman, masyarakat yang nyaman, masyarakat yang rukun. Ya enggak? Benar enggak, akan tercipta masyarakat yang aman, yang rukun. Ya, masyarakat yang harmonis. Subhanallah. Ya, penuh dengan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika bangsa dan negara kita dibangun atas dasar Al-Qur'anul Karim, nilai-nilai Al-Qur'an, insya Allah akan terwujud negara yang kuat, ya, negara yang baldatun
thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, makanya nih temanya keren nih Pak. Yang bersama Millennial Quran membangun masyarakat yang unggul untuk negeri. Karena memang Al-Quran adalah konsep untuk membangun. Subhanallah. Insyaallah kalau kita selalu berhujah kepada Al-Quran, selalu bersandar kepada Al-Quran, insyaallah semuanya beres dan keberesan. Semuanya akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar kalau benar? Iya, keberkahan ya dekat dengan kita. Cucuran rahmat Allah akan turunkan kepada kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk para santriwati, para hafizah, kalian harus menjadi agent of the change. Agent of the change. Ya, harus menjadi agen perubahan. Sebagaimana Muhammad Rasulullah SAW bersama sahabat menjadi agen perubahan. Untuk merubah apa? Untuk merubah akhlak manusia yang hidup di muka bumi ini. Benar? Insya Allah, ya. Kalau dimulai dari perbaikan akhlak, membangun akhlak yang baik, insya Allah akan terwujud tatanan-tatanan kehidupan yang baik pula. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada para penghafal Al-Qur'an yang membaca Al-Qur'an, yang mau menghafal Al-Qur'an dan yang mau mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an di dalamnya. Ya, apa kata Allah? Mereka sebagai manusia-manusia pilihan Allah yang nanti akan menjadi keluarganya Allah di yaumil qiyamah nanti. Subhanallah, semoga kita semuanya ya menjadi keluarganya Allah bersama Rasulullah di yaumil qiyamah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah bagi orang-orang yang mau menghafal Al-Quran dan mau menjaga hafalannya dan mau mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, insya Allah Al-Quran pun akan memberikan syafaat kepadanya, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Subhanallah. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul Quran, ya, di dunia wal akhirah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Maka bangga bagi orang tua, ya, yang memiliki anaknya hafiz Quran, yang memberikan izin, yang punya etikat yang baik untuk menghantarkan anak-anak menjadi tahfiz Quran. Wah, Bu, Pak, orang tua para hafiz, hafizah nanti di yaumil qiyamah akan diberikan jubah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan mahkota di yaumil qiyamah nanti, ya, oleh anak-anak ibu semua. Ya, makanya anak-anak ibu adalah investasi yang terbaik, ya, untuk akhirat kita. Subhanallah. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita, dan semoga perjalanan hidup kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sekelumit yang dapat saya sampaikan. Mari kita sama-sama ikhlaskan hati kita, sucikan hati kita, kita konsentrasi sejenak, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita inginkan, agar apa yang kita cita-citakan dijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya, wabil khusus seluruh warga Kota Depok dan secara umum bangsa Indonesia, selalu diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala karena Quran. Semoga sahabat-sahabat kita yang hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit,
Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang hadir ini selalu diberikan kemudahan di dalam segala urusan kita. Diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika rezeki kita masih jauh, maka ya Allah dekatkan. Ketika rezeki kita masih ada di dalam perut bumi, ya Allah keluarkan. Jadikanlah keluarga kami semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepadamu ya Allah, yang mengikuti jejakmu ya Rasulullah, dan yang selalu taat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang membanggakan. Dan wabil khusus, semoga generasi-generasi kita menjadi generasi Qur'ani, generasi yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Dan semoga kita semuanya diberikan keselamatan, perlindungan, keberkahan, dan selalu dalam cucuran rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah ta'ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu anna ya karim. Wa'fu anna ya karim. Wa'fu anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bibarakatil Fatihah wa bisyafa'atil Qur'an. Ya farijal hab, ya kashifal gham, ya man li'abdihi wa yaghfir wa yarham. Allahumma ya Rabbi bijahi nabiyyikal Mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli wasfi yuba'iduna an musyahadatik wa mahabbatik wa mitna ala sunnati wal jamaah wa syauqi ila liqa'ika ya dal jalali wal ikram. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'in, ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an arabika bifadlika amman siwak. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Watabi' bainana wa bainakum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, fid dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasadi, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan 'inda al maut, wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, wan najatan minan nar, wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة السدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة من بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم ثبتنا بالإيمان اللهم ثبتنا بالإسلام اللهم ثبتنا بالتوحيد اللهم ثبتنا بالمعرفة اللهم ثبتنا بالاعتقاد اللهم ثبتنا بحسن الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.